Film ini bermula di tengah gurun pasir yang sangat panas. Terlihat dua orang tentara bernama Mike dan Tommy yang bertugas sebagai seorang sniper sedang mengamati keadaan di sekitar sana sambil membahas tentang misi rahasia yang sudah mereka jalankan selama 3 bulan terakhir ini. Tak lama kemudian, mereka akhirnya melihat target dari misi mereka yang saat itu sedang berkendara menggunakan mobil, sehingga Tommy pun segera menghubungi markas pusat untuk mencari tahu apakah orang-orang itu benar-benar target dari misi mereka. Markas pusat lalu mengatakan bahwa target mereka merupakan seorang pria parubaya berumur 65 tahun yang berada di antara rombongan mobil tersebut. Tetapi ketika Mike sadar bahwa orang-orang itu sedang mengadakan pernikahan, entah mengapa ia menjadi ragu untuk menembak orang itu, hingga membuat lokasi mereka ketahuan oleh para penjaga yang langsung menembaki mereka. Mike dan Tommy lalu mencoba kabur dari sana dengan cara melompat dari atas tebing dan bersembunyi di balik bebatuan. Namun karena posisi mereka hampir ketahuan, Mike berusaha memancing orang-orang tersebut hingga akhirnya mereka berhasil meloloskan diri. Sayangnya ketika mereka berdua mencoba menghubungi markas pusat untuk menjemput mereka, tanpa disadari dari arah berlawanan muncul sebuah badai pasir yang langsung menerjang ke arah mereka hingga membuat komunikasi dengan markas pusat pun sempat terputus. Meski begitu, Tommy mendengar bahwa markas pusat telah mengirimkan tim bantuan di sebuah desa yang letaknya kurang lebih 6 km dari tempat mereka berada saat ini, sehingga mau tak mau mereka terpaksa harus berjalan kaki melewati dataran padang pasir untuk bisa sampai di desa tersebut. Di tengah perjalanan, Mike dan Tommy sempat melihat ada dua orang asing yang sedang menggali pasir di tengah-tengah badai. Tetapi tampaknya mereka berdua tak peduli dengan hal itu, dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan sambil mengamati keadaan yang ada di sekitar sana. Setelah berjalan cukup jauh, Mike menemukan sebuah pelang misterius dengan gambar tengkorak, yang mana hal itu membuat dirinya teringat dengan beberapa berita yang mengatakan bahwa musuh telah menebarkan 33 juta ranjau darat di seluruh dataran gurun pasir itu. Mendengar perkataan Mike, Tommy pun mengatakan bahwa para musuh sengaja membuat pelang dan menyebarkan beberapa berita hoax, karena hal ini merupakan salah satu cara musuh untuk menakut-nakuti para tentara agar para tentara tak mengusik bisnis mereka. Meski Mike sempat ragu, ia tampaknya tak punya pilihan lain selain melanjutkan perjalanannya, karena jika mereka tetap berada di sana, para pasukan musuh pasti akan segera mengetahui keberadaan mereka. Singkat cerita, ketika Mike dan Tommy hampir tiba di desa yang mereka tuju, tanpa disadari Tommy justru tak sengaja menginjak sebuah ranjau darat hingga membuat kedua kakinya hancur tak tersisa. Bahkan tubuhnya juga mengalami luka yang cukup parah. Sayangnya karena Mike merasa bahwa ia juga sedang menginjak sebuah ranjau darat, ia pun tak bisa membantu Tommy begitu saja, sehingga ia berusaha menenangkan Tommy sambil mengarahkannya untuk melakukan pertolongan pertama pada dirinya sendiri. Tak hanya itu, ia juga meminta agar Tommy segera menghubungi markas pusat untuk mengirimkan bantuan pada mereka. Namun karena pikiran Tommy saat itu sedang kacau, ia justru menembak dirinya sendiri, yang mana hal itu membuat Mike sangat sedih karena ia sudah menganggap Tommy sebagai sahabatnya. Meski begitu, Mike tak ingin mengalami kejadian yang sama seperti Tommy, sehingga dengan hati-hati ia mencoba berlutut untuk mengecek apakah di sana benar-benar ada ranjau, dan sepertinya dugaan Mike benar karena ia menemukan sesuatu di balik kakinya itu. Mike lalu mencoba mengambil tas milik Tommy yang berisi radio dengan barang-barang seadanya, dan setelah ia berhasil mengambil tas tersebut, ia pun berniat untuk meminta bantuan pada markas pusat. Tetapi karena baterai radionya habis, Mike terpaksa harus menunggu terlebih dahulu sambil mengecas baterainya menggunakan cahaya matahari. Selama berada di sana, Mike sempat mengecek barang-barang apa saja yang bisa ia gunakan untuk bertahan hidup. Dan ketika baterainya sudah terisi penuh, ia pun mencoba menghubungi markas pusat hingga akhirnya ia berhasil berkomunikasi serta memberikan informasi terkait keadaannya yang saat ini sedang terjebak di tengah-tengah ladang ranjau.
Sayangnya, karena alat GPS Mike rusak, ia tak bisa memberikan lokasi keberadaannya dengan akurat, dan karena pasukan musuh sedang bergerak di sekitar sana, markas pusat pun mengatakan bahwa mereka bisa mengirimkan bantuan kurang lebih 52 jam dari sekarang, yang mana hal itu menandakan bahwa Mike harus menunggu selama 2 hari terlebih dahulu hingga bantuan dari markas pusat tiba. Mendengar hal itu, Mike tak punya pilihan lain selain harus bertahan hidup di tengah padang pasir yang sangat panas tersebut. Tetapi tampaknya keberuntungan tidak berpihak pada Mike, karena tak lama kemudian muncul sebuah badai pasir yang mengarah ke sana, sehingga Mike harus bertahan dari badai pasir sambil menahan tubuhnya dengan sekuat tenaga, agar ia tak memicu ledakan dari ranjau yang ada di bawah kakinya. Singkat cerita, setelah badai pasir itu lewat, Mike menyadari bahwa hempasan dari badai pasir membuat tubuh Tommy terseret ke arah dirinya. Dan tak hanya itu, ternyata tas berisi radio milik Tommy juga sempat terseret cukup jauh, sehingga Mike pun hanya bisa pasrah sambil menunggu bantuan dari markas pusat tiba. Panasnya terik matahari membuat pikiran Mike semakin kacau, bahkan ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun ketika ia melihat ada seseorang, sebut saja Ahmad, yang berjalan di dekat sana, ia pun berusaha mengusir Ahmad sambil memperingatkan bahwa di sekitar sana terdapat banyak ranjau darat yang dapat meledak seketika. Bukannya pergi, entah mengapa Ahmad justru mendekati Mike sambil berjalan secara zigzag, yang mana hal itu membuat Mike sempat berpikir bahwa Ahmad merupakan orang yang menanam seluruh ranjau darat di sekitar sana, sehingga ia tahu bagaimana caranya berjalan tanpa menginjak ranjau sama sekali. Saat Ahmad sudah ada di dekat Mike, Mike pun meminta pada Ahmad untuk mengambilkan air minum serta radio yang ada di dalam tas miliknya. Tetapi Ahmad yang mengetahui bahasa Mike justru menyuruh Mike untuk segera pulang, dan ia pun pergi dari sana sambil membawa botol minuman yang sebelumnya diberikan oleh Mike. Mike yang sedang kehausan akhirnya terpaksa harus meminum air kencingnya sendiri. Namun tanpa disadari, tiba-tiba datang seorang anak kecil yang langsung berlari ke arah Mike sambil memberikan botol berisi air minum yang ia berikan pada Ahmad sebelumnya. Saat Mike mencoba meminta anak itu untuk mengambilkan radio miliknya, entah mengapa anak itu malah memberikan mainan tentara-tentaraan padanya. Lalu ia pun segera pergi dan meninggalkan Mike di sana. Singkat cerita, ketika hari mulai malam, Mike pun berusaha membuat sebuah api unggun untuk dijadikan sebagai penerangan, sambil melihat beberapa foto tentang ia dan kekasihnya, yang mana hal itu membuat Mike kembali mendapatkan kepercayaan diri untuk bisa keluar dari padang pasir ini hidup-hidup, agar ia bisa bertemu dengan kekasihnya lagi. Tak lama kemudian, Mike tiba-tiba merasakan adanya bahaya yang sedang mengintai dirinya dari balik kegelapan. Dan setelah ia tahu bahwa ia sedang dikepung oleh kawanan hyena, ia pun langsung menembaki hyena itu hingga akhirnya ia berhasil selamat dari ganasnya malam, meski Mike tidak tidur sama sekali. Siangnya, ketika Ahmad kembali mendatangi Mike, Ahmad cukup kagum dengan kegigihan Mike karena ia berhasil bertahan hidup dari serangan hewan buas di malam hari. Bahkan Mike juga tak mengangkat kakinya sama sekali. Di sana, Ahmad bertanya mengapa Mike menginjak ranjau tersebut, yang mana hal itu membuat Mike merasa kesal karena ia tak tahu bagaimana caranya melewati ranjau-ranjau itu seperti yang dilakukan oleh Ahmad sebelumnya. Bahkan ia juga sempat menyebut Ahmad sebagai kaum berber. Mendengar hal itu, Ahmad pun menjelaskan bahwa arti dari kata berber sebenarnya adalah orang bebas, dan ia juga mengatakan bahwa ia tak tahu di mana ranjau-ranjau itu berada, karena selama ini ia hanya mengikuti takdirnya untuk bisa melewati padang pasir itu dengan selamat. Merasa kasihan dengan Mike, Ahmad akhirnya mau mengambilkan radio itu dan memberikannya kepada Mike. Tetapi saat Mike mencoba menghubungi markas pusat, entah mengapa koneksinya tiba-tiba terputus begitu saja, sehingga Ahmad yang tak tega dengan Mike pun berusaha menyemangatinya, sambil mengatakan bahwa Mike harus yakin dengan dirinya sendiri untuk bisa bertahan hidup. Singkat cerita, setelah Ahmad pergi dari sana,
Mike menyadari bahwa kakinya mulai terasa sakit dan ternyata ia disengat oleh kalajengking, yang mana hal itu membuat Mike sempat merasa pusing dan mulai berhalusinasi. Di sana, Mike mulai berbicara sendiri seperti ia sedang berbicara dengan seseorang. Bahkan Mike juga sempat melihat Tommy yang tiba-tiba kembali hidup, sambil mengatakan pada Mike bahwa ia akan selalu menemaninya hingga Mike bisa pulang menemui kekasihnya lagi. Malamnya, Mike kembali melihat sosok Tommy dan ia pun mulai berbincang-bincang dengannya tentang masa lalu Mike yang tak pernah ia katakan pada siapapun. Bahkan ia juga tak pernah mengatakan pada Tommy yang merupakan sahabatnya itu. Tommy lalu mengatakan pada Mike bahwa ia harus kembali hidup-hidup karena kekasihnya yang bernama Jenny sedang menunggu di rumah. Dan saat Mike kembali dikepung oleh para hiena, ia pun berusaha melawan dengan sekuat tenaga karena ia tak ingin mati di sana begitu saja. Meski Mike mengalami luka yang cukup parah akibat serangan dari para hiena, ia akhirnya berhasil mengalahkan seluruh hiena tersebut. Namun sayangnya ketika Mike mencoba menghubungi markas pusat lagi, mereka justru mengatakan bahwa bantuan yang telah dikirimkan sedang terlibat baku tembak dengan pasukan musuh, sehingga mereka meminta agar Mike menunggu lebih lama lagi, kurang lebih 17 jam dari sekarang. Mendengar hal itu, Mike yang mulai kehilangan kesadaran pun mengatakan bahwa ia tak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan saat Mike hendak terjatuh, tiba-tiba Ahmad datang menghampirinya. Bahkan ia juga mengobati luka yang ada di seluruh tubuh Mike. Di sana, Ahmad menceritakan pada Mike bahwa dulu ia juga pernah mengalami hal yang sama seperti Mike, yaitu terkena ranjau darat, hingga membuat salah satu kakinya hancur dan ia pun mengganti kaki itu dengan kaki palsu yang terbuat dari kayu. Ahmad kemudian meminumkan sebuah obat yang dapat membuat Mike menjadi lebih baik. Tetapi tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa efek samping dari obat itu bisa membuatnya melihat berbagai macam hal, sehingga ia memperingatkan agar Mike memberanikan dirinya untuk melawan segala sesuatu yang akan ia lihat nanti. Sebelum pergi, Ahmad mengatakan bahwa orang yang memberikan botol minuman pada Mike sebelumnya bukanlah seorang anak kecil, melainkan dirinya sendiri. Dan anak kecil yang Mike lihat merupakan anak dari Ahmad yang sudah meninggal dunia, karena dulu Ahmad sedang bersama putrinya saat ia terkena ledakan ranjau. Beberapa menit setelah Mike meminum obat tersebut, ia pun mulai melihat kejadian yang sangat aneh, di mana di sana tiba-tiba muncul sebuah pintu misterius. Dan saat Mike mencoba membukanya, entah mengapa ia justru kembali mengingat masa lalu tentang ayahnya yang suka berbuat kasar terhadap dirinya dan juga ibunya. Kekerasan yang sering dialami oleh Mike membuat ia tumbuh menjadi seorang pria yang suka berbuat kasar. Bahkan ia pernah melawan sekumpulan para tentara gara-gara para tentara itu mencoba menggoda pelayan bar yang kini menjadi kekasihnya itu. Namun semenjak Mike kehilangan ibunya, ia akhirnya memutuskan bahwa ia tak ingin menjadi seperti ayahnya. Dan sejak saat itu ia pun mulai membangun hubungan dengan Jenny, sebelum akhirnya ia dikirim untuk menjalankan misi di padang pasir tersebut. Lalu ketika Mike mencoba berjalan untuk mengambil suar, betapa terkejut dirinya karena ranjau yang ada di bawah kakinya itu tidak meledak. Dan setelah Mike menggali pasir tersebut, ternyata benda yang ia injak selama ini bukanlah sebuah ranjau, melainkan hanya sebuah kaleng yang berisi mainan tentara-tentaraan, seperti yang diberikan oleh anaknya Ahmad sebelumnya. Melihat hal itu, Mike pun merasa sangat lega karena ia berhasil bertahan hidup. Tetapi di sisi lain ia juga merasa sangat sedih, karena sejak awal jika ia mau memberanikan dirinya, ia pasti bisa menyelamatkan nyawa sahabatnya si Tommy dengan cara membawanya ke desa terdekat. Beberapa bulan kemudian, setelah Mike berhasil menyelesaikan misi dan kembali ke negara asalnya, ia pun tak ingin menyia-nyiakan waktu lagi dengan langsung melamar kekasihnya itu. Lalu film pun tamat.